memang banyak menyita waktunya. Ya, jadi aksi nyata modul 1.4 ini memang diwajibkan untuk mengumpulkan beberapa guru gitu, ada minimalnya itu 10 guru untuk saya harus menginformasikan pengetahuan yang sudah saya dapat dari guru kepada teman-teman gitu. Jadi ini memang amanah dari kegiatan ini untuk saya memberikan pengimbasan, bukan mengajar itu ya. Saya tidak bersifat menggurui, jadi pengimbasan bukan mengajar gitu. Mengimbas apa yang sudah saya dapat itu saya teruskan lagi gitu, karena memang amanahnya dari kegiatan di modul 1.4 ini yaitu terkait aksi nyata budaya positif memang seperti itu. Jadi saya minta waktu sedikit lagi dari Bapak Ibu untuk kita simak bareng-bareng terkait tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Jadi ini lebih ke praktis ya. Kalau tadi kan lebih ke ide, lebih ke imajinasi, ke gagasan tentang visi. Nah ini kita lebih ke praktik dan lapangannya di sekolah terkait budaya positif. Baik, sebelumnya Bapak Ibu yang belum mengisi absen sesi kedua sudah saya share ke Pak Khoirudin dan disebarkan ke teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke inti budaya positif. Ada beberapa materi yang akan dibahas di budaya positif ini yang akan kita kaji bersama-sama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar di era modern ini, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Ada 5 hal yang yang perlu kita selaku guru di era modern ini sadari dan pahami gitu. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpihak pada murid atau student center. Ya. Jadi di mana kegiatan belajar mengajar di kelas itu harus berjalan dengan tingkat keaktifan yang didominasi oleh murid. Apa itu tingkat keaktifan yang didominasi oleh murid? Artinya adalah gurunya tidak mendominasi kelas atau tidak lebih banyak bicara di kelas. Artinya metode-metode pembelajaran yang bersifat satu arah atau ceramah itu dianggap sudah tidak lagi relevan di pendidikan modern seperti itu. Ya, jadi bagaimana guru itu bukan lagi sebagai pusat itu dari kegiatan pembelajaran, tapi lebih ke fasilitator, lebih ke among yang mendampingi pembelajaran para muridnya. Lalu kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini juga pendidikan modern, di mana kita harus sadar bahwa setiap anak itu punya kecerdasannya masing-masing. Bahkan beberapa peneliti mengatakan ada 36 jenis kecerdasan. Ya kan, ada kecerdasan kinestetik, ada kecerdasan visual, ada kecerdasan dan macam-macam ya. Nah, kecerdasan lisan atau kecerdasan membaca, literasi dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa menganggap anak itu bodoh ketika dia tidak bisa matematika gitu. Ya kita bisa melihat Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi itu menunjukkan kecerdasannya dengan bermain sepak bola. Itulah kecerdasannya dia. Ya gitu. Kita melihat bahwa anak kita mampu memperbaiki atau merancang suatu program. Dan itulah kecerdasan dia. Jadi kita harus sadar sebagai seorang guru untuk mengetahui bahwa setiap anak itu lahir dengan bakat dan kodratnya masing-masing. Kita hanya bertugas untuk mengembangkan dan menuntun kodrat anak tersebut agar lebih tajam dan terasa lagi. Lalu yang ketiga yaitu memperhatikan perkembangan wiraga dan wirama. Nah ini salah satu nilai-nilai filosofis dari Ki Hajar Dewantara, di mana anak-anak itu berkembang secara wiraga dan wirama, yaitu perkembangan fisik, ya kan, dan perkembangan
rasa dan pikiran seperti itu. Lalu yang keempat adalah profil pelajar Pancasila, dan kelima meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, profil pelajar Pancasila ini ya bisa lepas ya dari pendidikan kita hari ini, di mana nilai-nilai pendidikan kita tidak boleh abai terhadap 5 nilai ini, yaitu berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ya pasti visi-misi sekolah itu nggak pernah jauh dari 6 nilai ini seperti itu. Lalu yang kelima ini apa nih? Meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Baik, kita akan lihat bersama-sama. Nah, jadi ada kesalahan konsep atau kesalahan banyak yang salah memahami bahwa pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol siapapun, kecuali orang tersebut rela untuk dikontrol atau orang tersebut berkehendak mau untuk dirinya itu dikontrol. Seperti misalkan saya meminta Pak Anwar untuk mengambilkan saya minum. Bukan berarti Pak Anwar itu saya kendalikan untuk mengambil minum seperti saya mengendalikan remote control. Tapi karena Pak Anwar memang mengizinkan dirinya untuk mau dikontrol sama saya. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang bisa dikontrol. Sekali begitu pun dengan murid. Ya. Jadi guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Sebenarnya murid itu menuruti ibu itu ya karena 3 hal kemungkinan. Yang pertama, dia takut disalahkan. Yang kedua, dia ingin diapresiasi. Atau yang ketiga, dia memang sadar untuk takjim kalau dalam Islam itu, untuk hormat kepada gurunya. Hanya 3 itu aja alasannya. Karena takut, atau karena pengen dapat nilai lebih, atau karena itu kesadaran dari dia, common sense-nya dia, kesadaran penuhnya dia gitu. Jadi gak ada kita bisa mengontrol orang lain sekalipun itu murid. Yang ada adalah alasan dari 3 hal itu. Lalu yang kedua adalah ilusi bahwa semua rujukan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi ternyata gak semua rujukan positif itu efektif dan bermanfaat gitu. Seperti kita misalkan menyuruh anak-anak itu untuk sholat Jumat, terus setiap Jumat kita keliling kelas gitu untuk ngajak anak itu sholat Jumat. Terkadang ajakan baik itu belum tentu bermanfaat untuk orang tersebut selama orang itu melakukannya dengan terpaksa. Nah, jadi bagaimana orang tersebut bisa, atau anak-anak ya dalam konteks ini, bisa secara memang kesadaran bahwa itu adalah memang sudah tanggung jawab dirinya. Nah, bagaimana itu bisa tercipta? Nanti kita akan bahas itu di keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kita seringkali, saya sendiri ya selaku di kesiswaan itu seringkali melakukan anak-anak itu merasa bersalah. Misalkan ketika saya menjadi wali kelas atau ketika saya menjadi kesiswaan, saya mengeluh di depan anak saya, kamu lagi, kamu gak capek bikin malu saya. Saya terus-terusan nih ditegur sama Pak Handoko gara-gara kelakuan kamu. Nah, kita mengucapkan seperti itu, kita membuat murid itu kayak merasa bersalah akan perbuatan dia. Dan ternyata itu secara pengembangan psikologis terhadap anak itu gak bagus. Seperti itu. Ya. Lalu yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Nah, bahwa sesungguhnya semua orang itu punya hak yang sama seperti itu. Tidak ada karena perbedaan umur kita berhak memaksa orang yang umurnya lebih kecil dari kita, lebih rendah dari kita. Jadi bagaimana sih proses pembelajaran yang berdisiplin positif ini bisa berjalan dengan meninggalkan 4 miskonsepsi ini? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, menurut William Glasser, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Mengapa murid tersebut mau melakukannya? 3 hal tadi. Karena takut, atau karena ingin diapresiasi, dapat nilai, atau hal-hal yang bersifat pragmatis,
atau memang kesadaran penuh itu. Jadi bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak itu dari mau melakukan perilaku positif itu berdasarkan hal yang poin ketiga, yaitu berdasarkan kesadaran. Nah, di sini ada stimulus respon melawan teori kontrol, ya, pandangan baru tentang dunia. Jadi di dalam teori yang lama itu stimulus respon, ya, realitas, kita memandang realitas itu sama. Padahal sejatinya realitas itu berbeda, walaupun material yang kita lihat selama ini adalah hal yang sama, kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, terkadang kita memaksakan orang untuk melihat secara dari realitas kita, bukan dari realitas dia gitu. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal seharusnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi semua perilaku memiliki tujuan atau motif. Orang lain bisa mengontrol saya. Sesungguhnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ini perubahan dalam paradigma ya. Jadi juga selain pandangan William Fraser ya tentang seorang psikolog ini, juga ada pandangan yang mirip seperti pandangan William Fraser, yaitu pandangan stoikisme. Dalam pandangan stoikisme itu kita nggak bisa menggantungkan harapan pada siapapun, pada orang lain. Ya, kita hanya bisa mengontrol atau menargetkan pada diri kita sendiri. Kita jangan bergantungkan sesuatu harapan kepada orang lain, karena dalam pandangan stoikisme itu ya ujung-ujungnya kita menggantungkan harapan kita pada orang lain, kita pasti akan dikecewakan gitu. Jadi karena kita nggak bisa mengontrol siapapun kecuali diri kita sendiri. Lanjut, disiplin positif. Nah, secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah disiplin tanpa hadiah. Nah, disiplin positif ini perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Nah, nilai-nilai disiplin positif itu diambil dari banyak sekali nilai-nilai yang disepakati terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai ini nilai-nilai universal, itu nilai-nilai kebaikan yang bersifat global, dapat diterima oleh siapapun. Kayak gitu, seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berdarah kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik, empati, suara hati, kontrol diri, dan lain sebagainya. Nilai-nilai inilah yang perlu kita pahami dan perlu kita kembangkan untuk menjadi visi atau menjadi keyakinan kita seperti itu. Oke. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan, baik itu tindakan baik maupun tindakan buruk. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ya, jadi di sini saya nggak bisa keluar gambarnya apa. Ada 5 aspek ya
yang menjadi kebutuhan dasar manusia atau basic need manusia, yaitu adalah ya kebutuhan akan eksistensi atau diakui kayak gitu. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya survive. Lalu yang kedua adalah kebebasan, kekuasaan, ketiga kasih sayang dan kesenangan. Nah, manusia akan melakukan suatu motif apapun pasti didasari di antara kelima ini seperti itu. Untuk bertahan hidup, misalnya bekerja, lalu pergi mancing, itu berarti kesenangan. Lalu misalkan kebebasan itu contohnya misalnya kalau kita bermain atau ketemu teman kayak gitu, melakukan hobi. Nah, lalu kekuasaan kalau kita diberikan pengakuan untuk diamanahi suatu jabatan atau apapun, itu kita kan pasti ada pride, ada kebanggaan gitu. Karena memang dasarnya manusia itu ingin dipercaya. Semua manusia itu mau itu orang dari latar apapun, ketika mereka dipercaya sebenarnya mereka itu senang. Gitu. Karena memang itu kebutuhan dasar manusia. Itu dari kekuasaan ke power. Lalu yang kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang butuh love and belonging, itu pasti. Ya, tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa tidak dicintai dan tidak diterima. Semua manusia itu kan butuh diakui sama orang-orang, butuh dipedulikan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hal yang mendasar dalam kehidupan seluruh manusia ya, dan juga ini yang mendasari murid-murid kita dalam berperilaku gitu. Ketika dia melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan di mata kita, mungkin ada di antara kelima ini yang belum tercapai atau sedang goyah sehingga dia melakukan hal tersebut. Misalkan motifnya kesenangan, kebebasan, kasih sayang, kekuasaan, dan umumnya itu biasanya kasih sayang atau kurang perhatian, sehingga mereka mencari perhatian dengan cara-cara yang kurang relevan seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari 5 basic dasar kebutuhan manusia ya, selanjutnya kita akan memahami tentang motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu punya 2 motivasi utama, yaitu motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, dan motivasi intrinsik. Nah, di sini kita mengusahakan agar anak-anak itu lebih tergerak, termotivasi secara intrinsik itu. Karena apa? Karena kalau motivasi secara ekstrinsik itu dia tidak berdampak secara baik kepada anak. Apa itu contoh motivasi ekstrinsik? Yaitu dia tergerak atau bergerak karena tidak ingin terkena hukuman atau kenyamanannya terganggu kayak gitu. Jadi misalkan ada anak itu patuh atau sesuai aturan, misalkan dalam berseragam, bukan karena anak itu sadar bahwa berseragam itu adalah hal yang benar, tapi ya karena nggak mau dicatat aja namanya. Nah, itu berarti motivasi ekstrinsik. Ada juga yang karena ingin mendapat imbalan atau mendapatkan penghargaan kayak gitu. Nah, itu sifatnya motivasi ekstrinsik gitu. Nah, sedangkan kalau motivasi intrinsik, kenapa dia melakukan itu? Karena ingin menjadi apa yang dia inginkan. Dia melakukan itu karena dia ingin seperti itu gitu. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia yakini. Nah, motivasi ekstrinsik dan intrinsik ini juga mirip kayak waktu kuliah dulu, kita pasti pernah dapat terkait apa namanya, motif kesadaran manusia. Saya lupa itu teorinya siapa. Jadi manusia itu punya 3 jenis kesadaran, yaitu kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Itu. Jadi kesadaran magis itu kita melakukan sesuatu itu takut karena hal-hal yang bersifat magis gitu. Misalnya takut dihukum Tuhan, diazab, nah itu kesadaran magis. Lalu kita bergerak atau melakukan sesuatu itu karena takut ditilang polisi, misalkan. Kita berhenti di belakang garis zebra cross karena ada polisi. Kalau nggak ada polisi, kita biasanya berhenti motor kita tuh di depan zebra cross. Nah, itu berarti itu kita kesadarannya naif.
Seperti itu, bukan dari dalam diri. Tapi ketika kita pakai helm di jalan, bukan karena takut ditilang, tapi karena kesadaran helm itu adalah penyelamat kita, nah itu adalah kesadaran kritis. Dan itu yang harus kita tumbuhkan ke anak-anak, ke arah yang kesadaran kritis itu atau motivasi intrinsik. Jangan sampai anak-anak itu patuh karena dia takut atau karena dia ingin diapresiasi kayak gitu. Nah, selanjutnya 3 jenis penerapan disiplin. Nah, kita seringkali menerapkan disiplin di sekolah itu biasanya kalau nggak hukuman konsekuensi. Nah, apa itu hukuman? Yaitu dia tidak berencana, reaksioner, murid tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Berlangsung satu arah berubah hukuman fisik atau psikis. Misalkan anak itu ke sekolah kaos kakinya pendek, lalu kita hukum dia reaksioner aja sesuai mood kita. Udah kamu lari 2 putaran. Terus kita masuk ke kelas, anak kita di kelas banyak yang keluar. Terus kita reaksioner aja. Ibu ngambek nggak mau masuk pelajaran ini hari ini. Terus kabur keluar dulu. Nah itu hukuman jenisnya. Jadi anak-anak nggak bisa tebak ini konsekuensinya apa nih kalau saya begini. Karena ya sesuai moodnya guru aja, reaksioner gurunya aja. Gurunya mau masuk hukuman apa gitu. Lalu yang kedua adalah jenis penerapan disiplin konsekuensi. Yaitu dia terukur atau disepakati bersama sesuai peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah. Murid mengetahui apa yang akan terjadi, sikap guru selalu memantau murid. Jadi konsekuensi ini yang umumnya terjadi di sekolah. Jadi memang sudah ada tata tertib, lalu punishment-nya apa tuh anak itu udah tahu. Misalkan kayak sistem poin yang lagi kita terapkan di sekolah. Anak-anak tahu nih kalau ini dicatat, kalau habis dicatat nanti dipanggil segala macam. Nah itu adalah bentuk konsekuensi apa yang dia lakukan. Jadi harus bisa dia udah tahu apa konsekuensinya apa. Tapi apakah ketika itu dilakukan secara terus-menerus anak tersebut akan berubah? Itu nggak terjamin ternyata. Ya karena faktanya kami sendiri di BP Mahasiswaan menemukan pola yang sama, yaitu anak yang terlambat yang itu aja, dan dia malah menganggap berdiri pagi di lapangan untuk kegiatan kebiasaan pagi itu sebagai rutinitas. Nah berarti konsekuensi itu ternyata juga ada tepat juga dalam mengembangkan karakter anak. Iya sampai ini udah biasa dia jadi Indonesia Raya di lapangan. Kayak di sini saya nggak suruh baca, terus suruh catat, terus masuk kelas. Nah ini sebenarnya kan kita berarti gagal dalam penerapan disiplin. Gitu. Oh ternyata ketika ada konsekuensi yang jelas pun anak-anak menganggap ya udah cuma sampai sini doang kayak gitu. Nah lalu yang ketiga yaitu restitusi. Penerapan disiplin restitusi itu adalah menerapkan situasi yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, murid mencari solusi dan dengan bimbingan dari guru. Nah ini bersifat sangat persuasif sekali seperti itu. Ya dari 3 jenis penerapan disiplin ini, kira-kira yang paling bisa mengembangkan motivasi intrinsik itu menurut teman-teman itu yang mana? Nah, kira-kira Pak Winnie dari ketiga ini kira-kira yang paling bisa membangun motivasi intrinsik anak itu penerapan disiplin apa kira-kira? Iya, restitusi. Kenapa? Nah, kita akan jelaskan di sini. Jawabannya akan ada di sini. Yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Ini kita banget nih. Saya aja mengakui, saya pernah melakukan kelima-limanya gitu. Jadi kita pasti pernah melakukan kelima-limanya sebagai seorang guru secara sadar. Gitu. Yang pertama adalah kontrol guru sebagai penghukum, lalu membuat merasa bersalah, lalu guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, contohnya seperti apa? Kita akan bahas di sini. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasus siswa tidak menggunakan atribut sekolah lengkap. Kalau guru sebagai seorang penghukum, dia akan berkata seperti ini ketika menemukan murid tidak menggunakan atribut yang lengkap. Kamu ini Aryo, sudah kelas 11 masih saja tidak menggunakan atribut lengkap. Sana kamu belajar di luar kelas saja. Nah itu adalah tipe guru yang menghukum. Dia akan membuat hukuman yang sesuai dengan mood gurunya tersebut. Kayak gitu yang tidak ada korelasinya sama kelengkapan atribut. Lalu yang kedua, membuat merasa bersalah. Aryo, kamu kok senang sekali buat Ibu Maluna.
Sudah kamu jarang masuk, kalau masuk kamu buat masalah sama ibu, capek ibu yuk nasihatin kamu. Nah, si guru ini mencoba agar Aryo itu kasihan sama ibu itu dan merasa bersalah akan perbuatannya. Lalu yang ketiga adalah contoh guru sebagai teman. Aryo, kenapa kamu bisa lupa bawa atribut? Ya sudah, kali ini ibu maafkan dan tidak ibu catat ya. Tapi jangan sampai Pak Akbar tahu ya. Pokoknya kamu menghindar saja kalau ada Pak Akbar. Nah, guru yang tipikal teman ini berusaha untuk merangkul muridnya biar bisa berubah. Namun sayangnya ada efek sampingnya, yaitu akhirnya murid bisa membeda-bedakan mana guru yang asik dan mana guru yang tidak asik. Sehingga nanti ada guru yang disukai murid dan ada guru yang tidak disukai murid. Nah, karena perilaku guru yang pengen dianggap friendly sama murid seperti itu. Lalu yang keempat, tipe guru pemantau. Aryo, kamu tahu apa kesalahan kamu? Kamu sudah lihat tata tertib PSAS di sekolah kita? Lalu kamu tahu kan apa konsekuensinya jika melanggar? Jadi dia lebih balikin ke peraturan aja, kayak gitu. Nah, akhir-akhir ini saya memang lebih ke yang pemantau, kayak gitu. Dulu saya pernah ada di posisi teman, pernah ada di posisi pemukul, membuat masukan dan membuat masa besar itu. Tapi jujur aja beberapa tahun ini saya rasa saya lebih ke yang pemantau. Walaupun itu sebenarnya ternyata nggak efektif juga gitu dalam mengembangkan karakter anak gitu. Lalu yang kelima itu adalah posisi manajer. Aryo, kamu bukan salah satunya yang melanggar atribut di sekolah ini. Ya, apa kita harus mengatakan itu? Oh, dia tahu bahwa ini kesalahan. Dia menetralkan atau menurunkan rasa panik dia atas kesalahannya. Semua orang pernah berbuat salah kok. Lalu kita juga bisa bilang tenang aja, bukan cuma ibu juga pernah ada di posisi kamu. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu kita bisa mengayun dia atau mengarahkan dia, kira-kira apa yang menyebabkan ini terjadi, kita bisa tanya itu. Lalu apakah ini sesuai dengan komitmen kamu di sekolah ini? Nah, kita bisa tanyain, kira-kira ini sudah sesuai nggak sih sama dulu waktu kamu masuk di Sejahtera, janji kamu dan komitmen kamu sesuai nggak sama perilaku kamu saat ini? Enggak, Bu. Nah, kalau enggak, menurut kamu apa solusi yang bisa kamu berikan seperti itu? Jadi manajer itu lebih ke mengamong ya terhadap kesalahan murid dan tidak menjudgment atau menjatuhkan mental seorang murid ketika dia melakukan suatu kesalahan. Kadang kayak tadi kayak video tadi, kadang murid itu nggak tahu kalau dia itu salah, itu masalahnya. Nah, ketika kita langsung menjudge salah lalu langsung memberikan hukuman atau memberikan solusinya, murid itu tidak berpikir bahwa itu adalah kesalahan dan dia tidak terlatih untuk problem solving akhirnya karena kita yang kasih sendiri hukumannya. Jadi penerapan posisi kontrol nomor 5 atau manajer ini sebenarnya yang paling mengasah logika dan nurani seorang anak seperti itu. Nah, selanjutnya jadi korelasi dari 3 jenis penerapan disiplin ini ya dengan 5 posisi kontrol ini. Jadi posisi manajer itu lebih mendepankan pendekatan restitusi, ya, dan nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, keyakinan kelas. Nah, mungkin sekarang sudah mulai nggak terlalu relevan lagi sebenarnya ternyata peraturan kelas itu, tapi lebih ke keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas dan apa bedanya? Nah, ternyata di guru penggerak ini saya banyak banget dapat ilmu dan pandangan baru ya. Saya pun akhirnya sadar bahwa banyak hal yang ternyata belum optimal saya selaku guru gitu lakukan. Banyak hal-hal atau ilmu-ilmu teori-teori yang ada gitu. Opsi-opsi baru yang selama ini saya nggak terbayangkan kayak tadi restitusi. Saya kira ya dalam pengembangan disiplin anak itu ya kalau nggak hukuman ya konsekuensi gitu. Tapi ternyata ada opsi 3 yaitu restitusi yang bisa kita terapkan gitu. Nah, itu pun di kelas gitu, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yaitu hanya berupa poin-poin yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi ada kayak nilai dalam profil pelajar Pancasila, lalu nilai-nilai yang tadi sudah dijabarkan, yaitu nilai-nilai yang bisa diterima lintas suku, agama, ras dan lainnya gitu, kayak sopan santun, menghargai teman, menjaga kebersihan. Nah, itu kan nilai-nilai universal, mencintai lingkungan, jujur, kompak dan lain
lain sebagainya gitu. Berkalimat positif, jadi tidak ada kata dilarang, tidak boleh ada kata tidak boleh kayak gitu. Jadi tidak menggunakan kata-kata negatif kayak gitu. Jadi lebih ke nilai-nilainya aja, sama seperti yang teman-teman udah tulis di depan itu hampir semuanya gak ada kalimat negatifnya. Lalu kalau keyakinan kelas itu mudah dihafal karena dia hanya berupa poin-poin, tidak menekan dan menuntut dan melibatkan murid saat perumusan. Sedangkan peraturan kelas dia berisi kalimat anjuran dan larangan, banyak kalimat negatif yang tersematkan, dilarang, tidak boleh, denda dan lain sebagainya. Sulit dihafal dan diingat, bersifat menekan dan menuntut, ditaati karena takut dihukum atau tidak ingin repot. Jadi kadang anak kita akhirnya ya ikutin aturan itu bukan karena dia sadar hukum, tapi dia kagak mau repot aja, nggak mau jadi nanti ditanyain di sidang, dipanggil dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita dalami segitiga restitusi. Gimana sih cara kita menangani suatu permasalahan jika berhadapan dengan murid? Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, ketika murid melakukan suatu kesalahan, misalkan murid tersebut apa ya? Ada contoh nggak? Kira-kira contohnya apa kesalahannya Pak Tio? Misalkan, kasih saya satu contoh kesalahan murid. Tadi udah, yang lain itu Pak. Cabut, berarti cabut mata pelajaran. Kalau seragam olahraga. Oke. Misalkan anak tersebut tidak membawa seragam olahraga. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memanggil dia pastinya. Ya, misalkan nama anak tersebut misalkan Lukman, ya kan? Lukman, kamu bisa bicara sama bapak sebentar? Ya Pak, ada apa? Gitu. Kamu kenapa tidak ikut olahraga? Saya tidak bawa baju olahraga Pak. Nah, kita yang pertama itu adalah dia tuh panik, dia takut berhadapan dengan kita karena dia tuh gak bawa baju olahraga. Gitu. Yang pertama ada, yang langkah pertama itu adalah menenangkan dia, validasi tindakan yang salah. Ya, ya saya juga dulu pernah lupa bawa seragam waktu olahraga dan bukan kamu doang kok yang kayak gini gitu. Nah setelah itu lalu kira-kira kenapa nih kita boleh korek itu alasannya kenapa kamu bisa tidak membawa baju olahraga? Misalnya lupa Pak, atau biasanya disiapin Pak sama mama saya waktu malam dimasukin ke dalam tas. Nah, kita bisa mengorek itu. Mengapa harus mama kamu yang menyiapkan? Iya Pak, karena saya biasanya begitu. Nah, kita bisa ngasih sugesti ke mereka misalkan ya. Kamu kan sudah dewasa, sudah seharusnya kamu yang nyiapin seragam segala macam gini. Lalu setelah itu kira-kira ketika kamu tidak membawa seragam olahraga ini, apa yang sudah kamu langgar atau tidak kamu sepakati terkait keyakinan kelas yang sudah kita buat misalnya itu. Nah, misalnya dia pasti akan mengingat gitu keyakinan kelas yang ada atau dia nilai-nilai yang ada di pikiran dia, misalnya ketertiban Pak, apalagi gitu. Ini gitu. Mengikuti pelajaran dengan baik dan tertib. Nah, mengikuti pelajaran dengan baik dan tertib itu sudah termasuk membawa seragam bukan? Membawa seragam enggak? Iya Pak. Nah, berarti kamu telah melanggar atau telah bertentangan nih sama nilai keyakinan kamu nih terkait mengikuti pelajaran dengan baik dan tertib. Lalu kira-kira ini sesuai nggak sih sama apa diri kamu gitu, hal yang ingin kamu inginkan. Nah, jadi pendekatan ini membuat anak itu pertama adalah mencari tahu dulu kesalahannya secara utuh gitu. Kadang anak itu tahu salah, tapi gak utuh dia tahu salahnya. Nah, jadi kita membuat anak itu pertama langkah pertama bahwa dia
itu anak gue ya. Pertama kita menenangkan dia dulu, dia pasti kan ada panik. Ketika dia tuh sadar ketika dipanggil sama kita, itu kan pasti ada kepanikan atau dia udah tahu apa yang telah dia perbuat. Nah setelah itu kita gali nih poin-poin kesalahannya itu apa aja gitu. Ajak dia untuk menggali sendiri, lalu setelah dia udah tahu secara utuh kesalahannya, ya kita refleksikan bahwa ini sesuai nggak nih sama prinsip-prinsip hidup kamu atau prinsip kelas kamu dan lain sebagainya. Nah setelah itu baru kita ajak dia untuk mencari solusinya. Kira-kira apa nih solusinya? Misalkan solusinya saya akan minta pelajaran tambahan Pak sama Pak Tio kayak gitu. Sebagai konsekuensi saya nggak bawa seragam kayak gitu. Karena kan kalau pakai seragam saya nggak boleh ikut olahraga kan Pak? Iya, misalnya itu jawabnya. Nah jadi penerapan segitiga restitusi ini memang membutuhkan pendekatan secara persuasif kepada anak gitu. Dimana kita sebagai seorang guru harus mampu memvalidasi tindakan yang salah terhadap anak, lalu menstabilkan identitas, dan baru setelah itu kita menanyakan komitmen atau keyakinan si anak tersebut. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi yang yang baru saya terapkan gitu. Yang pertama itu adalah ketika ada evaluasi OSIS di perpustakaan. Jadi follow up dari evaluasi OSIS waktu bulan puasa. Nah, jadi ada beberapa anak OSIS yang memang bermasalah terkait komitmen dan konsistensinya di OSIS. Nah itu saya panggil dan saya coba terapkan segitiga restitusi itu. Lalu yang kedua ini terhadap anak yang di kantin saat jam pelajaran. Nah, ini Beni kalau nggak salah Beni ya. Reksa atau Beni. Si Reksa ya, bisa. Nah, Reksa ini lagi di kantin pas jam pelajaran, terus saya panggil, saya coba tanya. Pas dia pertama menghindar dan panik ya kan, tapi setelah saya pakai pendekatan yang segitiga ini, ternyata lumayan efektif gitu, meskipun makan waktu. Oke, ya memang setiap langkah atau metode itu kan ada kelebihan dan kekurangannya ya. Ya tapi saya rasa segitiga restitusi ini layak banget buat kita coba di sekolah kita seperti itu. Oke. Mungkin itu pemaparan aksi nyata dari saya tentang budaya positif yang semoga bisa kita kembangkan di sekolah. Ya terutama soal ini kita menerapkan emosi kontrol. Semoga kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer minimal memantau lah kepada murid-murid kita agar kekompakan dalam penerapan adab, tata krama, disiplin dan intak anak-anak kita ini bisa berkembang dengan baik seperti itu. Biar nggak ada lagi anak-anak yang pilih-pilih gitu. Misalkan kalau ketemu saya bisa belok dia menghindar lewat mana ya kan. Kalau ketemu guru yang lain dia asik gitu. Terus anak juga bisa merasa kan ketika masih guru A nggak ditegur sama guru B ditegur dan lain sebagainya. Nah, ini agar menghilangkan ketimpangan itu kita bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai pemantau atau manajer. Itu saja dari saya, kurangnya dari saya, lebihnya itu berkat kelancaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bisa bilang fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lutfi dan rekan-rekan semuanya, Ibu Guru. Sudah berakhir kegiatan kita hari ini. Kalau saran dari saya, Bapak Ibu harus mencoba segitiga restitusi. Ya, nanti akan ada perasaan yang berbeda Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi dengan omong-omong ke anak gitu. Ya, yang biasanya kita menghukum anak emosi kita,
naik gitu ya. Tapi dengan segitiga restitusi mental kita jadi terjaga Bapak Ibu. Ya, anaknya enak, tidak marah, kita juga nyaman gitu mendidik anak gitu. Jadi dicoba aja, nanti Pak lebih bisa bikin workshop mungkin bagaimana langkah-langkahnya ya. Dan teman-teman nanti dikasih tahu step-stepnya. Cuma ada 3 doang. Ada 3 kan cuma 3 ya. Cuma 3 doang gitu langkah-langkahnya. Tapi kalau dicoba ke satu anak sebagai eksperimen seperti Pak Lutfi tadi dengan OSIS, nanti bisa bedakan tuh lebih enak yang mana gitu. Nanti Bapak Ibu coba sendiri nanti. Kalau kita sudah mencoba, biasanya ketagihan intinya. Jadi mental health kita terjaga gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu ya. Sebentar ke Bapak, pada Bapak Ibu guru yang ada di sini, mohon tetap tinggal di sini ya, karena ada pertemuan sedikit dengan kepala sekolah. Terima kasih. Ya Naga, silakan duduk. Ya, maksud Bapak memanggil kamu ke sini adalah Bapak ingin kamu yang ada di kantin pada minggu lalu saat jam pelajaran. Ya, Bapak tahu bahwa bukan kamu satu-satunya yang suka ke kantin pada saat jam pelajaran. Ya. Itu hal yang biasa banyak dilakukan oleh murid. Pasti sebelum terkait masalah itu mereka pasti punya alasan mengapa pergi ke kantin saat jam pelajaran. Kamu juga pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kalau boleh tahu, mengapa Nadra pada saat itu berada di kantin saat jam pelajaran, bahkan sampai tidur di kantin? Sebenarnya Pak, pada saat itu kan kelas saya emang ada di jam kosong. Dan biasanya kalau jam kosong kan kelas emang pada berisik masing-masing. Dan pada saat itu saya keadaannya lagi dengar lagu dan tertidur. Saya waktu itu bangun terus pengen nyari udara segar juga karena saya belum makan. Jadi saya ke bawah ke kantin, tapi akhirnya saya nggak ke kantin. Oke, ada nggak sih masalah-masalah lain yang membuat kamu ingin pergi saja ke kantin dari kelas? Karena pada saat itu saya lagi kesel Pak. Kan biasanya orang kalau nggak mau tidur suka naik turun biasanya. Yang stabil ya. Itu saya lagi kesel gara-gara istirahat pertama saya juga nggak dimakan Pak. Oh gitu, jadi kamu terlewat untuk istirahat pertama, benar? Ya saya nggak sempat makan. Saya masih istirahat kedua itu saya makan. Oke. Kira-kira tindakan kamu itu sesuai nggak sih sama aturan atau tata tertib kelas atau tata tertib sekolah? Sebenarnya harusnya saya cuma ke kantin saat jam istirahat. Oke. Nah, memangnya di masa depan itu kamu ingin menjadi seperti apa sih? Orang yang kamu ingin memimpikan kamu ingin menjadi seperti apa di masa depan? Buat jujur Cita-cita atau apa? buat sekarang ini saya belum punya cita-cita yang jelas sebenarnya, tapi saya punya rencana pengen belajar kok. Ingin belajar ke luar negeri. Kira-kira dengan cita-cita kamu untuk belajar atau kuliah di luar negeri itu sesuai nggak dengan perilaku kamu yang kamu lakukan minggu lalu? Kurang sesuai Kenapa kurang sesuai? karena saya keluar kelas itu bukan belajar doang. Oke, ya. Kalau kamu tahu itu belum sesuai dengan perilaku atau dengan cita-cita kamu, kira-kira langkah apa yang ingin kamu perbaiki untuk kedepannya? Saya akan berusaha untuk pintar lagi di kelas, jadi saya tidak melewati jam istirahat. Bisa apa? Bisa manfaatin waktu istirahat. Baik, oke. Mungkin ada, Bapak harap kamu bisa memperbaiki kesalahan tersebut dan Bapak yakin itu adalah kesalahan
dan terakhir yang pernah kamu lakukan ya saat jam belajar. Oke, terima kasih Nadra, sampai ketemu lagi. Ya, silakan. Silakan Fajri masuk. Silakan duduk. Apa kabarnya Fajri? Sehat? Sehat. Alhamdulillah baik. Sebelumnya Bapak mendapatkan laporan bahwa beberapa minggu yang lalu kamu sering datang terlambat ya dari guru piket. Nah, Bapak tahu kamu bukan salah satunya siswa di Sejahtera yang datang terlambat. Banyak juga siswa yang melakukan kesalahan yang sama seperti kamu. Jadi Bapak tidak ingin bicara siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi Bapak ingin kita menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama. Nah, dari keterlambatan yang pernah kamu lakukan itu berasal dari permasalahan apa sih Pak? Kalau Bapak boleh tahu. Permasalahannya, kalau saya mau jujur ya, dari Adik kamu yang sekolah di sini juga? iya kan? Oke, bagaimana kamu bisa menceritakan itu? Kan punya itu kan saya tuh kan pernah disuruh untuk berangkat bareng. Oh iya, waktu pas awal tuh kan Bapak Iya. juga sering lihat kamu berangkat bareng tuh. Nah, Kenapa saya selalu jadi berangkat sendiri? Karena di saya itu kalau bisa jadi jam 6. Kalau bisa bangunnya, saya setahu saya bangunnya jam 6. oke, jadi di rumah itu yang selalu bangun duluan Saya Kamu? selalu duluan. Oh, Yang oke. mungkin Lalu silakan dilanjutkan ya. kalau saya suruh bangun itu enggak, kalau saya masih bangun. Mas, setelah mandi kan juga dia juga belum makan, belum jelas. Jadi waktunya itu makin banyak. Jadi saya itu bisa berangkat, bisa terlambat karena perhatian dia. Kemudian, namun saya juga bisa terlambat karena saya waktunya karena saya kayak waktu tiba-tiba mepet banget. Saya juga bisa terlambat karena itu waktunya mepet banget. Buat pesan Gojek di waktu yang sangat mepet. Oh, jadi intinya dalam hal ini ya, kebebasan kamu untuk mengatur waktu itu jadi terganggu karena adik kamu benar. Iya, makanya saya pilih berangkat sendiri. Jadi saya masih bisa berangkat jam setengah 6, setengah 7. Benar sekali. Dan hari ini kamu datang lebih dulu kan daripada adik kamu? Iya. Ya, karena Bapak tadi sambung pagi di depan, Bapak lebih dulu melihat kamu, lalu baru sekitar 4:45 Bapak baru melihat adik kamu. Oke, jadi kamu sudah menemukan solusinya ya atas masalah ini. Oke, dan itu alasan mengapa kamu terlambat di beberapa minggu yang lalu dan akhirnya kamu sudah menemukan solusi atas masalah itu. Nah, apakah adik kamu keberatan dengan langkah yang kamu ambil? Apakah dia marah dan lain sebagainya? Tidak. Dan dia juga jalan sendiri juga Iya. dan naik angkot juga sama kayak kamu. Oh, kalau naik angkot enggak. Kalau saya itu udah berangkat sama dia, saya itu udah bisa. Saya naik Gojek, dia juga sama. Oh, akhirnya naik Gojek Iya. masing-masing seperti itu. Oke. Nah, ketika kamu terlambat, ada nggak sih aturan atau keyakinan kelas yang kamu langgar ketika kamu terlambat masuk sekolah? Ada. Apa itu? Kau boleh tahu? Tepat waktu. Jadi yang kamu langgar itu adalah tepat waktu dan tanggung jawab. Nah, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki itu? Saya mencoba untuk tidak terlambat lagi. Cara kamu berangkat sendiri ya. Oke. Nah, kira-kira di masa depan itu kamu ingin jadi orang yang seperti apa sih? Tanggung jawab tepat waktu dan saya tetap ingin menjadi seorang ekonomi yang berhasil. Oke. Nah, berarti kamu ingin kerja di kantoran gitu ya, jadi seorang akuntan ya. Nah, kira-kira dengan apa yang kamu inginkan itu dan dengan keterlambatan yang pernah kamu lakukan itu sesuai nggak sih dengan apa yang kamu sudah silakan kalau orang yang suka terlambat itu? Enggak. Sesuai. Berarti apa solusi kamu ke depannya untuk bisa menjadi akuntan? Langkah-langkah apa yang kamu ambil? Saya perbaiki dulu diri saya sendiri, ubah dulu waktunya. Oke. Dan saya coba untuk ikutin aturan aja. Oke. Baik, terima kasih ya Fajri ya. Ya, sudah berani dan mau sharing sama Bapak masalah ini.
silakan kamu bisa kembali ke transport. Setelah melakukan wawancara restitusi, saya merasa lebih lega pikiran saya karena selama ini sebenarnya saya menyimpan banyak pikiran. Setelah saya melakukan wawancara segitiga restitusi itu, saya sudah merasa lebih tenang karena saya jujur-jujuran, jadi saya sudah mengungkapkan apa yang ada dalam hati saya, jadi ya lebih tenang saja.